Suara azan terdengar lantang, memanggil kita untuk bersembahyang. Rasulullah pernah bersabda, sholat di awal waktu paling utama. Marilah kita tegakkan segera, jangan sampai ditunda-tunda. Hati kita akan merasa bahagia karena mendapatkan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade, berkarakter, berbudaya. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, utamakan sholat. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dulu membaca doa bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Nurjana akan menyampaikan pelajaran fikih dengan sub pokok bahasan sholat fardu. Setelah kalian melihat pembelajaran video ini, kalian diharapkan dapat bersegera melaksanakan sholat, menjelaskan pengertian sholat, membedakan syarat dan rukun sholat, dan menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Dalam pembelajaran kali ini, Bu Nurjana akan melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudahkah kalian siap belajar? Silahkan persiapkan alat tulis kalian di rumah. Kalian bisa melihat buku fikih kelas 7 ya. Kemudian kalian juga bisa melihat panduan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Oke? Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang toharoh. Apa itu toharoh? Masih ingat kalian? Toharoh adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Nah, sebelum kalian sholat tentunya kalian wajib untuk bersuci karena salah satu syarat sah sholat adalah bersuci. Nah, tahukah kalian bahwa Rasulullah, Nabi Allah sangat suka melaksanakan sholat di awal waktu? Tahu kenapa? Karena sholat di awal waktu banyak sekali keutamaan dan pahala yang akan diraih oleh orang yang melaksanakannya. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, dan seandainya mereka mengetahui pahala yang diperoleh bagi orang yang melaksanakan sholat di awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan berjalan jongkok ataupun merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, sholat di awal waktu menjadi cerminan dari kedisiplinan seorang muslim. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan sholat wajib dilaksanakan di awal waktu. Sudahkah kalian mengerjakan sholat di awal waktu? Tentunya kalian sudah melakukannya. Nah, anak-anakku, ketika waktu sholat sudah tiba, azan telah dikumandangkan, maka segeralah kalian tinggalkan aktivitas apapun untuk segera melaksanakan sholat. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian sholat. Tahukah kalian apa itu sholat? Secara bahasa, sholat artinya doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan maupun perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
takbiratul ihram yaitu melafazkan Allahu Akbar. Sedangkan salam melafazkan Assalamualaikum. Adapun fardu artinya adalah wajib. Jadi sholat wajib artinya sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang beriman. Jika kita meninggalkan sholat wajib maka akan mendapatkan dosa. Namun apabila kita melaksanakan sholat wajib maka kita akan mendapatkan pahala. Pada dasarnya rukun sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tentunya yang memenuhi syarat wajib sholat. Sedangkan fardu kifayah adalah kewajiban bagi sebagian orang. Contohnya adalah sholat jenazah. Jadi, apabila dalam suatu masyarakat ada sebagian yang melaksanakan sholat jenazah, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan masuk ke syarat sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Seorang non-Islam tidak boleh melaksanakan sholat atau tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua adalah balik atau dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah berakal sehat. Orang gila tidak diwajibkan melaksanakan sholat karena akalnya tidak sehat. Yang keempat adalah suci dari hadas dan najis. Seorang yang sedang haid maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir, syarat wajib sholat adalah telah tiba waktu sholat. Jadi, apabila kalian sholat duhur tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, misalkan sholat duhur di jam 11, maka tidak wajib untuk melaksanakan, atau kalian batal, tidak sah melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang dikerjakan ketika sholat. Apabila salah satu rukun sholat tidak dikerjakan, maka sholat batal atau tidak sah. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah niat dalam hati. Nah, kalian ketika sholat diwajibkan untuk niat dalam hati, tidak boleh diucapkan. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Apabila kalian tidak mampu karena sakit, maka kalian dapat duduk ataupun berbaring. 3, takbiratul ihram, yaitu melafazkan Allahu Akbar. 4, membaca surat Al-Fatihah. Nah, apabila kalian dalam sholat tidak melaksanakan atau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kalian tidak sah. 5, ruku' dengan tumakninah. 6, i'tidal, yaitu bangkit dari ruku' dengan melafazkan sami'allahu liman hamidah. 7, sujud 2 kali dengan tumakninah. 8, duduk di antara 2 sujud. 9, duduk tasyahud awal. 10, duduk tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi. 12, salam. Dan terakhir yaitu tertib. Tertib di sini artinya kalian melaksanakan rukun sholat harus dengan urut. Nah, kalian sudah paham anak-anak? Nah, selanjutnya apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat? Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Jadi, apabila kalian meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholat tidak sah. Yang kedua, makan dan minum ketika sholat. Oleh karena itu, anak-anakku, kalian sebelum sholat harus berkumur-kumur. Kenapa? Karena agar makanan yang ada di dalam mulut, sisa-sisa makanan tidak tertelan ketika sholat.
sehingga hal itu membatalkan sholat. Yang ketiga adalah tertawa ketika sholat. Anak-anakku, kalian apabila sholat maka hindari tertawa ataupun tersenyum ketika sholat. Yang keempat, berbicara yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Yang kelima adalah melakukan gerakan selain gerakan-gerakan sholat. Nah, anak-anakku, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa sholat wajib adalah sholat yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tentunya yang memenuhi syarat wajib sholat. Adapun syarat wajib sholat yang pertama yaitu Islam, kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat telah tiba waktunya, yang kelima adalah suci dari hadas dan najis. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun sholat, tertawa ketika sholat, bergerak selain gerakan sholat, makan dan minum ketika sholat, dan berbicara ketika sholat. Nah, demikian materi yang disampaikan. Selanjutnya kalian akan Ibu beri kuis ya. Jadi kalian jawab pertanyaan dari Bu Nurjana dengan cara kalian dapat memilih jawaban yang ada di sebelah kanan Bu Nurjana. Nah, siap-siap ya. Soal pertama adalah balik merupakan salah satu dari A. Syarat wajib sholat, B. Rukun sholat, C. Hal-hal yang membatalkan sholat. Jawabannya apa? Ya, betul. Syarat wajib sholat. Nomor 2 adalah makan dan minum adalah salah satu dari A. Syarat wajib sholat, B. Rukun sholat, C. Hal-hal yang membatalkan sholat. Apa jawaban kalian? Ya, betul. Hal-hal yang membatalkan sholat. Nomor 3, bergerak ketika sholat selain gerakan sholat adalah salah satu dari A. Syarat wajib sholat, B. Rukun sholat, C. Hal-hal yang membatalkan sholat. Apa jawaban kalian anak-anak? Ya, betul. Hal-hal yang membatalkan sholat. Nomor 4, Islam. Beragama Islam adalah salah satu dari A. Syarat wajib sholat, B. Rukun sholat, C. Hal-hal yang membatalkan sholat. Apa jawabannya anak-anak? Ya, pintar sekali. Syarat wajib sholat. Nomor 5 adalah duduk di antara dua sujud merupakan salah satu dari A. Syarat wajib sholat, B. Rukun sholat, C. Hal-hal yang membatalkan sholat. Apa jawaban kalian anak-anak? Ya, betul sekali. Rukun sholat. Baik, terima kasih. Kalian sudah menjawab dengan baik. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan berpesan kepada kalian bahwa janganlah kalian tinggalkan sholat wajib. Selain itu, bersegeralah kalian melaksanakan sholat ketika azan telah dikumandangkan. Jadi, jangan sampai kalian menunda-nunda waktu sholat. Ada pepatah, sholatlah sebelum kalian disolatkan. Artinya sebelum kalian menjemput kematian, maka kalian segerakan untuk sholat. Jangan sampai kalian tinggalkan. Nah, selanjutnya adalah untuk evaluasi, kalian dapat menjawab pertanyaan Bu Nurjana ya di link berikut ini ya. Setelah itu kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu
diberikan. Nah, pada pelajaran selanjutnya kita akan membahas tata cara dan keutamaan sholat fardu. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.